Halo sahabat Pedia, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Suksespedia kali ini akan membahas kisah membangun usaha dari nol para pengusaha sukses Indonesia. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah para pengusaha sukses membangun bisnis dari nol. Salah satunya adalah bukti bahwa seorang bisa menjadi pengusaha sukses walaupun tidak memiliki modal, koneksi, dan bahkan pendidikan sarjana. Hal tersebut tentu saja dapat memberikan inspirasi bagi kita untuk juga berjuang menjadi pengusaha sukses dan membangun bisnis yang besar. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Tanpa berpanjang lebar lebih jauh, berikut kisah inspirasi pengusaha Indonesia sukses yang membangun bisnis dari nol. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung adalah seorang konglomerat sukses yang mempunyai berbagai perusahaan besar di bawah naungan City Corp. City Corp sendiri adalah sebuah holding company yang membawahi perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mega Tbk, Mega Finance, Trans TV, Trans 7, Trans Studio, Transmart Carrefour, Detik.com, Metro Department Store, dan masih banyak lagi. Khairul Tanjung sendiri termasuk sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, di mana berdasarkan Forbes, Khairul Tanjung mempunyai kekayaan sekitar 4 miliar 900 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaannya yang besar tersebut tidak diperoleh Khairul Tanjung dengan mudah. Dia merintis bisnis dari nol sebelum mencapai kesuksesan tersebut. Dan berikut kisah sukses Khairul Tanjung dalam memulai bisnis dari nol. Khairul Tanjung lahir di Jakarta pada 16 Juni 1962. Ayahnya, Age Tanjung, adalah seorang wartawan sekaligus penerbit surat kabar lokal yang lumayan sukses. Tetapi karena tulisannya yang sering berseberangan dengan Orde Baru, surat kabar ayahnya tersebut dibedrel dan terpaksa tutup. Akibatnya, ekonomi keluarga Khairul Tanjung pun berubah dari yang sebelumnya cukup berada dan tinggal di rumah yang cukup besar, terpaksa pindah ke kontrakan pinggir kota yang sederhana. Keadaan ekonomi keluarga yang memburuk tidak membuat ayah dan ibunya tidak memperhatikan pendidikan. Di tengah kesulitan ekonomi tersebut, Khairul Tanjung lulus dari SMA Budi Utomo dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hidup dengan uang yang terbatas pada masa kuliah membuat Khairul Tanjung berpikir kreatif dan mencari uang sendiri. Khairul Tanjung mulai berbisnis kecil-kecilan dengan menjual buku-buku di kampusnya. Tidak puas dengan itu, dia pun juga menerima order fotokopi untuk buku-buku kuliah dan materi kuliah dengan bantuan kenalannya yang mempunyai percetakan kecil-kecilan. Dia juga kemudian membuka usaha fotokopi di ruang kosong di bawah tangga kampusnya. Walaupun dia tidak memiliki uang untuk membeli mesin fotokopi, dia menemukan solusi melalui kemitraan dengan orang lain. Lulus dari kuliah, Khairul Tanjung merasa bahwa dirinya lebih terpanggil untuk berbisnis dibandingkan berpraktek menjadi dokter gigi. Perjalanan bisnisnya setelah kuliah tidaklah selalu mulus. Percobaan pertamanya berbisnis adalah alat kedokteran berakhir dengan kebangkrutan. Tidak patah semangat, Khairul Tanjung terjun ke bisnis kontraktor dan mengerjakan berbagai proyek konstruksi termasuk salah satunya pembuatan pabrik atau workshop peralatan berbahan dasar rotan. Tapi di tengah jalan, proyek pembuatan pabrik tersebut mangkrak karena sang pemilik proyek mengalami kesulitan keuangan. Mangkraknya proyek tersebut berpengaruh besar terhadap kondisi keuangannya, dan pada saat itu dia sudah kehabisan uang. Namun, di balik kegagalan tersebut, rupanya tidak lama kemudian muncul sebuah kesempatan yang tidak diduga-duga oleh Khairul Tanjung. Dengan bermodalkan gedung pabrik yang mangkrak tersebut, Khairul Tanjung dan beberapa temannya meminjam uang ke Bank Exim sebesar 150 juta untuk membuat pabrik sepatu. Tetapi kemudian lagi-lagi nasib memberikan cobaan bagi Khairul Tanjung.
Setelah pabrik selesai dan sampai produksi dikirimkan kepada beberapa calon pembeli, perusahaan tidak mendapatkan satupun order. Di tengah kesulitan tersebut, mereka tidak menyerah dan tetap berjuang. Sampai akhirnya berkat usahanya tersebut mereka berhasil mendapatkan order dan dalam beberapa tahun mereka sudah bisa melayani pasar ekspor. Tetapi kemudian di saat pabrik sepatu itu tengah menikmati masa-masa suksesnya, Khairul Tanjung memiliki perbedaan pandangan dalam masalah bisnis dengan pemilik lainnya dan dia pun memutuskan untuk keluar dan merintis bisnisnya sendiri. Keluar dari bisnis sepatu tersebut, Khairul Tanjung kemudian mendirikan Para Group pada tahun 1987. Pada tahun 1996, Para Group mengambil alih Bank Karman yang kemudian diganti namanya menjadi Bank Mega. Di bawah naungan Para Group, Bank Mega bisa menjadi bertahan dari krisis moneter tahun 1998 dan pada tahun 2001, Bank Mega melakukan penawaran publik perdana dan menjadi perusahaan terbuka. Pada tahun yang sama, anak usaha Para Group yaitu Trans TV mulai mengudara di Indonesia dan anak usahanya yang lain membuka Bandung Supermall di lahan seluas 3 hektar. Tidak berhenti dengan memulai 2 usaha baru tersebut. Pada tahun yang sama juga Para Group mengakuisisi Bank Tugu dan mengganti namanya menjadi Bank Mega Syariah. Dengan kisahnya tersebut tentu pantas jika Khairul Tanjung disebutkan dalam daftar kisah inspiratif pengusaha sukses Indonesia. Ciputra. Nama Ciputra sebagai salah satu pengusaha properti tersukses di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pada tahun 2016, Forbes memperkirakan kekayaan Ciputra mencapai 1 miliar 600 juta dolar Amerika Serikat dan menduduki urutan ke-23 di daftar orang terkaya di Indonesia. Kesuksesan Ciputra tersebut tidaklah dia capai dengan mudah. Ia adalah salah satu contoh kisah inspirasi pengusaha Indonesia sukses yang memulai benar-benar dari nol. Ciputra lahir dengan nama Chi Jin Hwan di Parigi, Sulawesi Tengah. Pada usia 12 tahun, Ciputra menjadi yatim. Oleh tentara pendudukan Jepang, ayahnya Chi Simpo dituduh anti-Jepang, ditangkap dan meninggal dalam penjara itu. Ibunya lah yang mengasuhnya penuh kasih. Sepeninggal ayahnya tersebut, Ciputra harus bangun pagi-pagi untuk mengurus sapi piaraan sebelum berangkat ke sekolah. Kesulitan ekonomi dan tanggung jawab untuk turut membantu keluarga tidak membuat semangat Ciputra dalam menuntut ilmu hilang. Walaupun mengalami keterlambatan, dengan kegigihan dan ketekunannya, Ciputra berhasil masuk ke Institut Teknologi Bandung, jurusan arsitektur. Di masa akhir kuliah tersebut, Ciputra bersama kedua orang temannya mendirikan PT Daya Cipta yang bergerak di bidang konsultasi arsitektur. Lulus dari ITB, Ciputra kemudian bersama dengan rekannya pindah ke Jakarta untuk mencari proyek yang lebih besar. Ciputra saat itu membidik proyek-proyek dari pemerintah DKI Jakarta, salah satunya adalah membangun pusat perbelanjaan di daerah Senen. Walaupun saat itu Ciputra tidak memiliki modal berupa uang, dengan gigih Ciputra menemui Gubernur DKI Jakarta saat itu Dr. R. Sumarno dan mengajakkan Pemda DKI Jakarta mendirikan perusahaan patungan atau joint venture untuk meremajakan kota Jakarta. Pada saat itu Dr. R. Sumarno mempertanyakan, "Kamu modalnya dari mana?" Ciputra menjawab, "Saya sudah bicarakan dengan investor lain yang mempunyai banyak uang." Dari situlah kemudian dengan kerjasama antara Ciputra dan rekan-rekannya serta Pemda DKI Jakarta berdirilah PT Pembangunan Jaya. PT Pembangunan Jaya dimulai dengan sederhana. Kantornya menumpang di salah satu ruangan kantor Pemda DKI Jakarta dengan karyawan berjumlah 5 orang. Namun dengan kerja kerasnya mereka sukses mengerjakan pembangunan pusat perbelanjaan di Senen. Dari kesuksesan tersebut, PT Pembangunan Jaya menangani berbagai proyek-proyek besar seperti Taman Impian Jaya Ancol yang menyulap kawasan rawa menjadi pusat rekreasi terbesar di Indonesia dan Kota Mandiri Bintaro Jaya.
Kesuksesannya di PT Pembangunan Jaya tersebut dikembangkan lebih jauh lagi oleh Ciputra dengan mendirikan dan menjadi pemegang saham dari Metropolitan Group, Pondok Indah Group, Bumi Serpong Damai Group, dan Ciputra Group. Bob Sandino. Almarhum Bob Sandino adalah sosok pengusaha yang nyentrik tetapi penuh inspirasi dengan seragam celana pendek dan kemeja lengan pendek yang ujung lengannya tidak dijahit dan kerap menyelipkan cangklong di mulutnya. Ya, itulah sosok pengusaha ternama Bob Sandino, seorang entrepreneur sukses yang merintis usahanya benar-benar dari bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausaha. Siapa sangka pendiri dan pemilik tunggal Chemchik atau supermarket ini pernah menjadi sopir taksi dan kuli bangunan dengan upah harian Rp100. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang kala itu berusia 19 tahun mewarisi seluruh harta keluarganya karena semua saudara kandungnya dapat dianggap mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanannya itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, ia bekerja di Jakarta Lilot di kota Amsterdam, Belanda. Di Eropa, dia bertemu Sulami Sojot yang kemudian menjadi istrinya. Bob Sandino sempat bekerja di Unilever, namun bosan dengan hidup tanpa tantangan, dia kemudian memutuskan keluar. Pada 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Kala itu dia membawa serta 2 mobil Mercedes miliknya. 1 mobil dijual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. 1 mobil Mercedes yang tersisa modal oleh Bob menjalani profesi sebagai supir taksi gelap. Tetapi kecelakaan membuatnya tidak berdaya. Mobilnya hancur tanpa bisa diperbaiki. Setelah itu Bob beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan. Gajinya ketika itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Bob merasakan bagaimana pahitnya menghadapi hidup tanpa memiliki uang. Untuk membeli beras saja dia kesulitan. Karena itu dia memilih untuk tidak merokok. Jika dia membeli rokok, besok keluarganya tidak akan mampu membeli beras. Kondisi tersebut ternyata diketahui teman-temannya di Eropa. Mereka prihatin, bagaimana Bob yang dulu hidup mapan dalam kenikmatan hidup harus terpuruk dalam kemiskinan. Keprihatinan juga datang dari saudara-saudaranya. Mereka menawarkan berbagai bantuan agar Bob bisa keluar dari keadaan tersebut. Namun Bob menolaknya. Bob Sandino pun sempat depresi, tetapi dia belum menyerah. Baginya, menyerah berarti sebuah kegagalan. Jalan terang mulai terbuka ketika seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk menghilangkan stres dan melawan depresinya. Pada awal berjualan, Bob bersama istrinya hanya menjual telur beberapa kilo. Akhirnya dia tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kasus dan daging. Bob memiliki usaha agrobisnis dengan sistem hidroponik di bawah PT Chem Farms. Pergaulan Bob dengan ekspatriat rupanya menjadi salah satu kunci sukses. Ekspatriat merupakan salah satu konsumen inti dari supermarketnya Chemchik. Pengalaman hidup Bob yang panjang dan berliku menjadikan dirinya sebagai salah satu ikon entrepreneur Indonesia. Kemauan keras, tidak takut resiko, dan berani menjadi miskin merupakan hal-hal yang tidak dipisahkan dari resepnya dalam menjalani tantangan hidup. Menjadi seorang entrepreneur menurutnya harus bersentuhan langsung dengan realitas, tidak hanya berteori. Sahabat, demikian kisah membangun usaha dari nol para pengusaha sukses Indonesia.
Semoga kisah tersebut bisa menginspirasi dan memotivasi kita ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.